Ini untuk teman-teman IG TK, karena ini guru-guru TK saya ingin dongeng. Ya, dongeng saya ini nanti ada pembelajarannya 3 kan. Ya, teman-teman semuanya, konon ada sebuah cerita. Ada seorang koki ini ingin memasak yang enak, tetapi berbahan dasar katak. Wah, ini haram ya bagi kita ya. Tapi ini cerita, dan kata ini yang sudah disiapkan ini kemudian dimasak gitu. Tetapi dicoba satu kata dicoba dulu. Kemudian si tukang masak ini atau koki ini merebus air sampai panas, kemudian kata yang satu dimasukkan, lung gitu. Nah, ketika masuk, ini ternyata kata ini langsung melompat karena airnya panas, melompat terus kemudian lari, selamatlah ya, nggak jadi dimasak. Nah, koki ini kemudian berpikir, ini kalau saya perlakukan sama, berarti kata kedua nanti juga akan hilang. Maka kokinya kemudian berpikir, ini airnya saya buang, kemudian saya masukkan air dingin lagi. Nah, dia tidak memanaskan air itu, kemudian katanya dimasukkan ke situ. Ternyata kata itu tidak melompat karena airnya nyaman, dingin-dingin saja, santai-santai saja. Kemudian dia panasi pakai kompor ceklek gitu. Katanya ternyata santai saja di dalam saja. Nah, karena katanya masih santai-santai saja, dipanasilah dia. Kemudian tambah panas. Semakin panas, katanya nampaknya sudah bisa menyesuaikan diri dengan kondisi itu. Dia diam saja. Nanti kalau memang panas sekali ya saya akan melompat gitu. Terus akhirnya sampailah dia mendidih dan dia berpikir akan bisa melompat, tetapi ternyata sudah terlambat. Akhirnya dia mati. Pertanyaannya adalah, yang bisa membuat mati kata ini itu air panas atau apa? Ya, ternyata teman-teman semuanya, yang bisa membuat kata ini mati ternyata itu bukan air panas, tetapi kemampuan dia untuk merespon situasi dengan cepat. Dia terlambat merespon situasi sehingga dia tidak bisa melompat karena sudah terlambat. Ada 3 pembelajaran teman-teman yang ingin saya sampaikan kepada IGTKI. Ya, 1, saya mohon teman-teman untuk peka, ya, untuk terus belajar dan inovasi. Karena apa? Yang bisa bertahan itu bukan karena kecerdasan, bukan karena kekuatan kita, ya, tetapi orang yang mampu cepat beradaptasi dengan keadaan, cepat menyesuaikan diri dengan keadaan. Nah, ini GTKI Banjarnegara saya mohon seperti itu, cepat menyesuaikan situasi dengan keadaan. Kalau sekarang masanya pandemi, teman-teman harus segera ambil langkah agar pembelajaran di TK kita itu berjalan di masa pandemi ini. Jangan santai-santai saja, ini pandemi malah ayem neng omah, santai jo malah orang ngopo-ngopo gitu. Kita harus berbuat, panjenengan yang dituakan, panjenengan yang dipimpin. Ambil program, ya, kemarin saya memesankan program agar Bu Lastri kayak nganti sepenuhnya wadadi, ya, ditunggu-tunggu nggak jadi, ya, ini, ya, kita membuat seandainya di situasi tidak ideal, ya rasa gawe program yang ideal, tetapi paling tidak ada target minimal, itu pembelajaran yang pertama itu. Yang kedua, teman-teman, berdasarkan pembelajaran dari kata tadi, kita tidak boleh sombong, ya, nggak boleh terlalu percaya dengan kemampuan kita karena sudah bagus, sekolahan kita sudah bagus gitu ya. Kita masih ingat betul di beberapa tahun yang lalu, Nokia itu perusahaan
HP paling gede, orang sing nandingi, semua pakai Nokia. Sekarang apa ada yang pakai Nokia sekarang? Nggak ada, hilang semuanya karena kesombongan. Nggak mampu menyesuaikan Android. Nokia merasa sudah membuat HP paling jos gitu ya. Ketika ada Android datang, Nokia tidak mau menyesuaikan. Sekarang sudah hilang dengan Samsung. Dulu ketika kita pegang HP Korea itu namanya remeh sekali ya. Sing satu Samsung, satu Nokia. Rasanya isin gitu loh. Pakai HP kok Samsung gitu ya. Tapi sekarang sudah kebalik itu. Ya. Terus yang ada di sekitar kita teman-teman semuanya. Ya, toko, ruko sekarang kenapa banyak dijual di iklan itu? Pindah online shop itu juga perubahan, kita harus menyesuaikan itu ya. Jangan mentang-mentang seperti misalnya contoh mohon maaf ya Alfamidi dulu sudah menjadi pusat grosir dan seterusnya. Sekarang coba lihat yang datang ada nggak datang. Pembelinya pada nggak datang karena pembelinya sekarang di rumah, penjualnya yang datang. Nah ini satu pembelajaran yang kedua. Pembelajaran yang ketiga teman-teman semuanya, kita tidak boleh merasa damai nyaman berada di zona nyaman. Ya, zona nyaman itu ya ngene iki wae, wong mulang ngene ya dibayar, orang dibayar, terutama guru-guru negeri iki. Ya, guru nani CS iki ayo ya, Bu Endah ya, ngene wis dibayar. Oh, kon dadak kerja keras ngopo itu ya. Engko nek ora ndek mulak, ora ndek murid ya ora ya pemerintah mikir kok dimutasi ndek murid meneh gitu. Ya, sekolah yang maju, organisasi yang maju itu bukan dari kepintaran kita. Ingat itu. Ya. Sekolah yang maju bukan berasal dari guru-guru yang muda-muda njuk sekolahnya maju orang mesti. Sekolah yang maju njuk fasilitasnya komplit kemudian sekolahnya jadi maju ya orang, nggak ada jaminan. Ya. Kalau boleh saya bertanding, sekarang TK pembina fasilitasnya kurang apa? Fasilitasnya komplit, lokasinya ombo. Apa menjamin TK pembina kemudian sekarang menjadi benar-benar pembina? Oh, bukan pembina, malah harus dibina. Ya benar nih kayak orang bendah yang ngomong. Ya malah harus dibina karena yang menjadi kiblat untuk dicontoh sudah bergeser ke sekolah-sekolah swasta yang lebih adaptif gitu. Nah inilah pembelajaran yang harus kita lakukan. Nanti teman-teman semuanya setelah ini ayo kita bersama-sama melakukan adaptasi terhadap situasi yang sedemikian terus cepat. Panjenengan jangan ragu-ragu untuk komunikasi, untuk terus belajar, ya, jangan ragu-ragu untuk itu. Dengan saya, dengan Pak Ajis, dengan pengurus-pengurus yang lain atau di provinsi dan seterusnya. Ya, sekolah yang maju itu ditentukan oleh dua hal. Satu kekompakan, ya, kekompakan. Wah, angger jenengan iki ora sah kudu pinter-pinter sekolahane, asal kompak wis maju lah. Ora kudu pinter-pinter banget. Ya. Terus yang kedua adaptif. Udah, orang kompak, ono perubahan menyesuaikan. Kompak, ono perubahan menyesuaikan. Orang kudu nom-nom juga, asal kompak, insya Allah cepat maju.